Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Baik, di edisi kali ini saya ingin cerita sedikit ya mengenai kasus perselingkuhan yang menimpa rumah tangga klien saya, yang menurut saya itu cukup menarik dan perlu untuk saya sampaikan di sini. Nah, tapi sebelumnya buat sahabat Bunda yang saat ini punya masalah rumah tangga yang cukup serius dan butuh didampingi secara profesional, Bunda bisa mendaftar program bimbingan dan pendampingan dengan saya melalui nomor yang ada di layar ini. Oke, jadi ceritanya begini Bun, klien saya ini suaminya selingkuh dengan wanita lain. Ya, hubungannya sudah jalan beberapa lama. Nah, setelah suaminya kepergok, ya, suaminya di sini mau mengakui semua perbuatannya, ya termasuk dengan siapa dia berselingkuh. Bahkan si suami ini juga sudah meminta maaf sama istrinya dan berjanji tidak akan meninggalkannya. Oke, setelah itu, begitu si istri ini mengetahui siapa sih sosok penghancur rumah tangganya, oke, beliau nggak tahan di sini dan akhirnya melabrak si pelakor. Beliau marah-marah dan maki-maki si pelakor dengan penuh emosi. Nah, sebagai manusia yang dizolimi, ya siapa sih yang nggak pengen marah ya Bunda ya kalau berhadapan dengan situasi yang semacam ini. Ya sayangnya setelah kejadian itu si pelakor langsung nih lapor sama si suami. Dia bilang kalau istri syahnya ini sudah maki-maki dan ngomong kasar ke dia dan dia merasa sakit hati banget. Dan gara-gara dapat laporan si pelakor ini, hubungan suami dan klien saya yang sudah membaik ya malah jadi rusak lagi. Bukannya membela istrinya ya sebagai bukti kesungguhan taubatnya, ya si suami ini justru marah sama klien saya. Aneh kan Bun? Kok bisa ya? Oke, sampai di sini kan kita jadi mikir ya Bun. Kemarin-marin udah bagus, udah mau minta maaf ya, udah janji berubah, udah janji bertahan sama istri, kok sekarang malah jadi belain si pelakor? Ya ini suami bisa mikir nggak sih? Dan Bunda juga pasti ikutan bingung kan? Ya, ada beberapa penyebab yang bikin suami itu balik membela si pelakor. Yang pertama, saat si istri ini melabrak si pelakor ini memanfaatkan keadaan dengan playing victim, ya, menjadikan dirinya sebagai korban yang terzolimi. Dan ketika dia lapor sama si suami, apalagi dengan gaya-gaya memelas, menunjukkan kalau dia sangat butuh pertolongan, ya naluri si suami ini yang ingin menjadi pahlawan dan pelindung perempuan ya secara otomatis langsung muncul. Akhirnya secara refleks dia merasa harus melindungi wanita yang posisinya sebagai korban. Nggak peduli mana yang benar. Nah ini jadi pelajaran buat kita para istri ya Bunda. Semarah apapun kita pada perselingkuhan suami, kalau kita masih ingin mempertahankan rumah tangga kita, ya lebih baik kita tidak usah melabrak. Ya masih ada ribuan cara lain supaya suami di sini mau sadar. Kecuali ya kalau kitanya sendiri nggak pengen melanjutkan pernikahan. Nah itu beda cerita Bun. Silahkan Bunda mau labrak pelakor, mau maki-maki pelakor, mau adu mulut sampai berbusa-busa itu nggak masalah. Karena ujungnya kita pengen pisah. Lalu yang kedua, ketika saya lihat aura suami dan si pelakor, dan saya bandingkan dengan aura si istri, warna auranya itu masih campur aduk Bunda. Jadi sebagian ada pengaruh baik dari aura istri, tapi sebagiannya lagi aura negatif dari pelakor itu belum benar-benar hilang. Nah, energi inilah yang mendorong si suami untuk balik membela dan melindungi pelakor. Jadi kalau Bunda ingin suami di sini benar-benar loyal sama Bunda, gak noleh ke pelakor lagi, ya dalam kasus semacam ini Bunda wajib bersihkan dulu aura negatif tersebut. Nah caranya ini bermacam-macam. Tapi kalau saya biasanya memberikan ijazah amalan berupa zikir dengan menggunakan tasbih Karamah Ar-Rahman. Yang mana energinya saya proseskan khusus untuk melenyapkan energi negatif pelakor. Jadi kalau Bunda di rumah mengalami hal serupa, jangan ragu untuk menghubungi saya untuk melakukan bimbingan profesional melalui nomor yang ada di sini. Baik. Saya Bunda Ayu, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.